Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu guru pendamping di sekolah dan anak-anak hebatku di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Pada pembelajaran biologi bersama Ibu Hasmunarti dalam program Belajar Bersama Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Bagaimana kabarnya anak-anak hebatku? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah materi fotosintesis, yaitu pada reaksi gelap. Namun, sebelum kita belajar, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Semoga kegiatan kita pada hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Terima kasih banyak anak-anak hebatku. Ya, selanjutnya adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah materi fotosintesis pada reaksi gelap. Sedikit Ibu mereview pada materi sebelumnya bahwa materi fotosintesis atau dalam hal ini reaksi gelap ini merupakan materi esensial dari materi metabolisme, di mana pada beberapa pertemuan sebelumnya anak-anak hebatku telah mempelajari bahwa materi metabolisme terbagi atas dua. Ada katabolisme dan ada anabolisme. Katabolisme dibedakan atas dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Sedangkan anabolisme dibedakan atas dua, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis terjadi pada dua reaksi. Ada namanya reaksi terang dan ada reaksi gelap. Reaksi terang anak-anak hebatku telah mempelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan fokus pada reaksi gelap. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu
peserta didik dapat menjelaskan proses reaksi gelap dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan antara tumbuhan C3, C4, dan CAM dengan benar. Jadi, dengan pembelajaran hari ini, anak-anak hebatku diharapkan dapat memahami kedua tujuan pembelajaran ini. Nah, sebagaimana anak-anak hebatku telah memahami pada pembelajaran sebelumnya bahwa fotosintesis itu merupakan proses pembentukan senyawa organik dari senyawa anorganik CO2 dan H2O dengan menggunakan energi cahaya matahari. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa fotosintesis itu merupakan proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks, di mana pada proses ini dibutuhkan cahaya matahari sebagai sumber energi utama. Proses fotosintesis dapat kita lihat pada persamaan reaksi yang ada di layar. Anak-anak hebatku, saya kira sudah memahami bagaimana persamaan reaksi dari proses fotosintesis. Di mana anak-anak hebatku bisa melihat di sini ada CO2, ada H2O, dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil, itu nantinya akan menghasilkan glukosa. Dan ada terbentuk oksigen. Demikian persamaan reaksi daripada proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini dibedakan atas dua reaksi. Ada namanya reaksi terang dan ada namanya reaksi gelap. Reaksi terang saya kira anak-anak hebatku sudah memahami pada pembelajaran sebelumnya bahwa reaksi terang itu terjadi pada membran tilakoid dan membutuhkan cahaya matahari. Nah, bagaimana dengan reaksi gelap? Mengapa disebut reaksi gelap? Dan bagaimana proses yang terjadi pada reaksi gelap? Inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, mengapa disebut reaksi gelap? Karena proses reaksi gelap itu tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Reaksi gelap ini disebut juga siklus Kelvin. Karena yang pertama kali menemukan reaksi ini adalah Melvin Ellis Kelvin. Sehingga disebut siklus Kelvin. Dan reaksi-reaksi yang berlangsung berjalan itu berputar-putar seperti sebuah siklus. Makanya disebutlah siklus Kelvin. Selanjutnya, reaksi gelap. Ya, reaksi gelap ini terjadi ya setelah selesainya reaksi terang, di mana anak-anak hebatku telah memahami bahwa reaksi terang itu nantinya akan menghasilkan ATP dan NADPH. Hasil daripada reaksi terang ini berupa ATP dan NADPH, inilah yang akan masuk pada reaksi gelap. Anak-anak hebatku bisa melihat pada gambar di layar. Di sini ada reaksi terang, ya, ada reaksi gelap, di mana reaksi terang terjadi pada membran tilakoid dengan bantuan cahaya matahari dihasilkan O2 dan terbentuk ATP dan NADPH. ATP dan NADPH ini nantinya akan masuk ke siklus Kelvin yang terjadi pada stroma kloroplas.
Jadi anak-anak hebatku bisa melihat bagaimana hubungan antara reaksi terang dan reaksi gelap. Jadi dari gambar tadi dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa reaksi gelap itu merupakan reaksi fotosintesis yang tidak membutuhkan cahaya matahari dan membutuhkan energi kimia yang dihasilkan dari reaksi terang, yaitu berupa CO2, ATP, dan NADPH. Nah, energi yang ini nantinya akan digunakan untuk menghasilkan glukosa yang merupakan hasil akhir dari proses fotosintesis. Nah, dari situ tadi kita bisa melihat bahwa ternyata pada reaksi gelap itu dibutuhkan CO2, di mana CO2 ini diperoleh dari udara, dari hasil respirasi manusia, ataukah dari hewan atau makhluk heterotrof. Yang kedua, ATP dan NADPH, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa ATP dan NADPH itu berasal dari reaksi terang. Jadi ini adalah 3 komponen yang dibutuhkan pada reaksi gelap. Reaksi gelap ini berbeda pada reaksi terang, di mana pada reaksi gelap itu terjadinya di stroma. Ya, terjadinya di stroma. Berbeda dengan reaksi terang yang terjadi pada membran tilakoid. Reaksi gelap terjadi di stroma, yaitu bagian membran yang membungkus cairan kloroplas. Jadi anak-anak hebatku bisa melihat bahwa di sekitar sini adalah stroma. Selanjutnya, tahapan reaksi gelap itu dibedakan atas 3. Yang pertama, fiksasi CO2. Yang kedua adalah reduksi. Dan yang ketiga adalah regenerasi atau pembentukan kembali RUBP. Anak-anak hebatku bisa melihat pada layar ini adalah siklus pada reaksi gelap. Ada tahap fiksasi yang merupakan tahap pertama dari reaksi gelap ini. Kemudian yang kedua tahap reduksi. Dan yang ketiga adalah tahap regenerasi atau pembentukan kembali RUBP. Untuk lebih jelasnya kita lihat per tahap. Kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu fiksasi CO2. Fiksasi CO2, fiksasi itu merupakan pengikatan. Jadi, di sini akan terjadi pengikatan. Anak-anak hebatku bisa melihat pada layar, ini adalah gambar dari siklus dari reaksi gelap. Nah, pada tahap yang pertama ini, yaitu fiksasi CO2, fiksasi tadi pengikatan ya. Nah, 3 CO2, ya, ini 3 CO2 yang masuk, ya. Ini akan berikatan dengan 3 senyawa berkarbon 5 yang disebut dengan ribulosa bifosfat, yang disingkat dengan RUBP. Ada juga yang menyebut sebagai ribulosa difosfat atau RUDP.
Nah, dari hasil reaksi ini terbentuklah 6 molekul karbon yang sifatnya tidak stabil yang disebut dengan 6 carbon intermediate. Ini umurnya pendek karena tadi itu sifatnya yang tidak stabil. Sehingga akan dipecah menjadi 6 molekul 3-fosfogliserat, ya, yang disingkat dengan PGA atau senyawa organik yang berkarbon 3. 3-fosfogliserat. Proses reaksi ini ya tahap pertama. Ini tahap pertama fiksasi ya. Ini dikatalisis oleh enzim ribulase bifosfat karboksilase yang disingkat dengan Rubisco, yaitu protein yang banyak terdapat pada kloroplas. Jadi diingat anak-anak hebatku, hasil daripada fiksasi CO2 itu terbentuk 3 fosfogliserat yang disebut juga dengan PGA. Selanjutnya, kita masuk pada tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah reduksi. Ya, ini adalah tahap reduksi. Tadi di tahap yang pertama dihasilkan 3 fosfogliserat. Ya, 3 fosfogliserat atau PGA. Nah, untuk mengkonversi 3 fosfogliserat ini tadi, ya, menjadi gliseraldehid 3 fosfat, menuju ke sini, itu diperlukan ATP dan NADPH. Di mana ATP dan NADPH ini merupakan hasil dari reaksi terang tadi. Nah, 6 molekul PGA, ini ya tadi 6 molekul PGA, itu masing-masing akan menerima fosfat dan ATP sejumlah 6. Sehingga akan terbentuk 1,3 bifosfogliserat. Ini 1,3 bifosfogliserat sebanyak 6 molekul, ya, 6 molekul. Selanjutnya NADPH ini fungsinya untuk mereduksi 1,3 bifosfat gliserat ini atau 6 molekul PGAP ini menghasilkan gliseraldehid 3 fosfat yang disingkat PEGAL atau G3P, gliseraldehid 3 fosfat. Jadi anak-anak hebatku bisa memahami pada tahap reduksi ini dihasilkan gliseraldehid 3 fosfat, ya. Selanjutnya kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu regenerasi atau pembentukan kembali RUBP. Jadi tadi terakhir sampai di sini ya, gliseraldehid 3 fosfat. Nah, 6 molekul ini ya, 6 molekul PGAL atau G3P ini yang dihasilkan pada tahap yang kedua tadi yaitu tahap reduksi, 5 molekul ini ya, 5 molekul akan kembali atau meregenerasi menjadi ribulosa bifosfat yang disingkat dengan RUBP. Akan kembali ke sini. Dan satu molekulnya, karena tadi ada 6, satu molekulnya digunakan
untuk bahan baku pembentukan glukosa sebagai hasil akhir dari proses fotosintesis. Nah, 5 molekul untuk regenerasi RUBP ini, ribulosa bifosfat ini, nantinya akan membentuk 3 molekul RUBP dengan donor fosfat dari 3 ATP untuk fiksasi CO2 selanjutnya. Jadi, demikian tahap daripada reaksi gelap. Jadi, kalau dituliskan, tahap reaksi gelap yang pertama tadi adalah fiksasi. Ini menghasilkan PGA. Ya, 3 fosfogliserat. Kemudian reduksi menghasilkan PGAL atau fosfogliserat, ya, gliserat dehid 3 fosfat G3P ya, sama PGAL. Dan yang ketiga adalah regenerasi atau pembentukan kembali RUBP di mana 5 molekul akan kembali menjadi RUBP dan 1 molekul untuk bahan baku glukosa. Jadi itu adalah ringkasan dari reaksi gelap. Bisa dipahami anak-anak hebatku? Iya. Ini ya, PGA, kemudian PGAL atau G3P, dan RUBP dan glukosa. Glukosa inilah merupakan hasil akhir dari proses fotosintesis. Jadi dari reaksi tadi dan materi yang anak-anak hebatku telah pelajari pada minggu lalu dapat dibedakan antara reaksi terang dan reaksi gelap. Di mana reaksi terang terjadinya di membran tilakoid. Sedangkan reaksi gelap terjadinya di stroma kloroplas, ya. Ini membran tilakoid. Pada reaksi terang membutuhkan cahaya matahari, sehingga disebut reaksi terang. Sedangkan reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari. Yang ketiga, pada reaksi terang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Sedangkan pada reaksi gelap menggunakan energi kimia dalam bentuk ATP tadi dan NADPH untuk mengubah CO2 menjadi gula. Itu tadi ya, gliseral fosfodehid. Perbedaan yang terakhir adalah produk hasilnya. Hasil daripada reaksi terang itu berupa oksigen yang merupakan hasil dari fotolisis atau penguraian air. Sedangkan reaksi gelap tadi sudah dijelaskan melalui reaksi bahwa produknya berupa glukosa dari hasil fiksasi CO2 dan hidrogen. Demikian perbedaan antara reaksi terang dan reaksi gelap. Selanjutnya, berdasarkan tipe fiksasi CO2-nya atau tipe pengikatan terhadap CO2 selama proses fotosintesis, itu ada 3 jenis tumbuhan. Ada namanya tumbuhan C3, ada tumbuhan C4, dan ada tumbuhan CAM. Apa perbedaan dari ketiga tumbuhan ini? Nah, tumbuhan C3 merupakan tumbuhan yang paling dominan di
temukan di muka bumi ini, yaitu sekitar 85%. Di mana tumbuhan C3 ini melaksanakan atau terjadinya proses fotosintesis itu secara normal seperti yang sudah dijelaskan tadi. Di mana pada ribosa difosfat akan menghasilkan 3 difosfogliserat yang dikatalisis oleh enzim Rubisco. Mengapa disebut sebagai tumbuhan C3? Karena senyawa yang terbentuk adalah molekul berkarbon 3. Ini ya. Molekul berkarbon 3. Yaitu 3 fosfogliserat. Selanjutnya, tumbuhan C4. Tumbuhan C4 itu merupakan tumbuhan yang hidup di daerah panas. Ya, tumbuhan yang hidup di daerah panas. Dan mengapa disebut sebagai tumbuhan C4? Karena senyawa yang terbentuk adalah molekul berkarbon 4. Yaitu oksaloasetat. Selanjutnya tumbuhan CAM. CAM itu merupakan singkatan dari krasulase acid metabolit. Mengapa disebut tumbuhan CAM? Molekul yang terbentuk juga molekul berkarbon 4 sama seperti pada tumbuhan C4, hanya perbedaannya adalah terjadi pada 2 waktu yang berbeda, di mana stomata akan membuka pada malam hari dan menutup pada siang hari. Ini tadi juga ya, oksaloasetat. Nah, untuk lebih memahami tentang ketiga perbedaan tumbuhan ini, anak-anak hebatku bisa melihat pada tayangan pada layar. Ya, fotosintesis pada tanaman C3, C4, dan CAM ini memiliki bahan dasar yang sama. CO2, fiksasi CO2 ya. Hanya terjadi perbedaan pada beberapa langkah saja. Ya, terjadi perbedaan pada beberapa langkah saja. Di mana perbedaan itu terdapat pada reaksi gelap atau siklus Kelvin. Sedangkan reaksi gelapnya memiliki proses yang serupa atau sama siklus reaksi terangnya. Nah, anak hebatku bisa melihat di sini bagaimana perbedaannya. Kita bisa melihat bahwa tumbuhan C3 ketika terjadi fiksasi CO2, ia akan langsung masuk secara spontan ke dalam siklus Kelvin. Ya. Seperti yang sama sudah dijelaskan tadi, terjadi fiksasi CO2 dan akan terjadi pada mesofil daun. Dan hasil akhirnya akan menghasilkan glukosa. Sedangkan pada tumbuhan C4, perbedaannya itu terjadi pada 2 lokasi yang berbeda. Di mana terjadi lintasan C4. Di sini terjadi lintasan C4 di 2 lokasi yang berbeda. Ada terjadi pada mesofil dan ada terjadi pada seludang pembuluh. Kemudian masuklah ke siklus Kelvin dan akan menghasilkan produk berupa glukosa. Sedangkan pada tumbuhan CAM, anak-anak hebatku bisa melihat di sini. Sama pada tumbuhan C4, tetap menghasilkan oksaloasetat dan mengalami lintasan, hanya perbedaannya adalah stomatanya akan membuka pada malam hari dan menutup pada saat siang hari. Ini terjadi pada mesofil daun, penutupan
stomata pada siang hari ini untuk mengefisienkan terjadinya transpirasi. Karena tumbuhan cam ini merupakan tumbuhan di daerah gurun yang kita tahu bahwa memiliki kadar air yang kurang dengan cuaca yang panas. Sehingga untuk mengefisienkan, ia akan menutup stomatanya pada siang hari. Sehingga laju transpirasi bisa diefisienkan. Selanjutnya, untuk lebih memahami lagi secara mendetail bagaimana proses fotosintesis pada tanaman C3, C4, dan cam dan perbedaannya, anak-anak hebatku bisa melihat pada tabel di layar ini, di mana ada 9 yang Ibu tampilkan perbedaan ketiga tumbuhan ini. Dimulai dari penggolongannya, tadi sudah dijelaskan bahwa disebut C3 karena menghasilkan molekul berkarbon 3, ya, C3. Disebut C4 karena menghasilkan senyawa pertama berupa molekul berkarbon 4. Sedangkan tumbuhan camnya mengikat CO2 pada malam hari dan siang hari stomata menutup untuk mengefisienkan laju transpirasi. Kedua adalah tempat fotosintesisnya. Anak-anak hebatku tadi sudah melihat pada gambar bahwa tumbuhan C3 itu terjadi pada mesofil daun. Sedangkan tumbuhan C4 proses fotosintesisnya terjadi pada dua lokasi yang berbeda, yaitu mesofil daun dan seludang pembuluh. Sedangkan tumbuhan cam terjadi pada mesofil daun. Ciri pembeda yang ketiga yaitu fiksasi CO2, pengikatan terhadap CO2. Di mana pada tumbuhan C3 itu CO2-nya langsung masuk secara spontan pada siklus Kelvin yang terjadi pada siang hari. Ya. Kemudian tumbuhan C4 fiksasi CO2-nya tadi di gambar sudah jelas ya, anak hebatku, melewati lintasan C4 dengan dua lokasi yang berbeda, yaitu pada mesofil daun dan pada seludang pembuluh. Sedangkan pada tumbuhan cam, fiksasi CO2-nya melewati lintasan C4. Seperti pada tumbuhan C4, hanya terjadi di waktu yang berbeda, yaitu pada malam hari dan siang hari. Pembeda yang keempat yaitu senyawa pertama yang dihasilkan. Tadi sudah dijelaskan bahwa pada tumbuhan C3 itu dihasilkan fosfogliserat, 3 fosfogliserat yang disingkat dengan PGA. Sedangkan pada tumbuhan C4 ada asam oksaloasetat dan tumbuhan cam sama pada tumbuhan C4 yaitu asam oksaloasetat. Nah, enzim yang berperan pada saat fiksasi itu adalah pada tumbuhan C3 disebut enzim RUBP karboksilase atau yang disingkat dengan rubisco. Sedangkan pada tumbuhan C4 namanya PEP karboksilasi yang ataukah pespoenol pirufat, kemudian dilanjutkan oleh rubisco atau RUBP karboksilase. Pada tumbuhan cam, ini enzim yang digunakan sama pada tumbuhan C4. Hanya tadi sudah dijelaskan bahwa waktu yang berbeda. PEP karboksilasi itu digunakan pada saat malam hari dan rubisco RUBP karboksilase digunakan pada siang hari. Selanjutnya, tempat reaksinya. Ya, anak-anak hebatku tadi sudah melihat pada gambar bahwa tumbuhan C3 terjadi pada sel mesofil daun. Pada tumbuhan C4
terjadi di sel mesofil daun dan di seludang pembuluh. Sedangkan pada tumbuhan cam sama pada tumbuhan C3, yaitu terjadi di sel mesofil daun sama pada tumbuhan C3. Kemudian waktu fiksasi CO2, pengikatan CO2-nya itu terjadi pada saat siang hari pada tumbuhan C3. Pada tumbuhan C4 di siang hari, sedangkan pada tumbuhan cam itu di malam hari dan di siang hari. Kemudian mekanisme membuka dan menutupnya stomatanya pada tumbuhan C3, pada siang hari itu stomatanya membuka. Sedangkan pada malam hari stomata menutup. Ya. Ini untuk supaya terjadi pengikatan fiksasi CO2. Pada tumbuhan C4 sama pada tumbuhan C3, stomata membuka pada siang hari dan stomata menutup pada malam hari. Pada tumbuhan cam justru kebalikan daripada tumbuhan C3 dan C4. Di mana pada siang hari stomatanya justru menutup. Sedangkan pada malam hari stomatanya baru terbuka. Ini tadi sudah dijelaskan bahwa ini untuk mengefisienkan terjadinya transpirasi. Nah, contoh dari tumbuhan C3, anak-anak bisa hebatku tadi sudah dijelaskan bahwa ini yang mendominasi tumbuhan di muka bumi ini yaitu sekitar 80%. Yaitu tumbuhan Angiospermae, tumbuhan berbiji terbuka. Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup, ya. Kalau Gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka. Nah, contoh daripada tumbuhan C3 ini adalah tumbuhan Angiospermae. Contohnya pada durian, pada tumbuhan apel, ya, dan pada mangga, tanaman mangga. Sedangkan pada tumbuhan C4, contohnya adalah misalnya pada tumbuhan monokotil, tumbuhan berkeping satu, misalnya tebu, tanaman jagung. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, contohnya dari famili Amarantaceae, yaitu famili bayam, kelompok bayam, ya. Sedangkan tumbuhan C4 dapat kita lihat contohnya pada tumbuhan sukulen yang memiliki batang berair, ya. Tumbuhan sukulen dan tumbuhan xerofit, misalnya tanaman kaktus dan lidah buaya. Demikian anak-anak hebatku perbedaan antara tumbuhan C3, tumbuhan C4, dan tumbuhan cam. Semoga anak-anak hebatku dapat memahami dengan adanya tabel pembeda ini. Ya, sebagai kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini bahwa yang pertama, reaksi gelap atau siklus Kelvin itu terjadinya di stroma yang menggunakan energi kimiawi dalam bentuk ATP dan NADPH dari hasil reaksi terang. Kemudian, pada tahap reaksi gelap atau siklus Kelvin itu ada 3. Pada tahapannya yang pertama adalah fiksasi CO2, yang kedua adalah reduksi, dan yang ketiga adalah regenerasi atau pembentukan kembali RUBP atau ribulosa bifosfat. Hasil akhir dari reaksi gelap itu adalah glukosa. Dan berdasarkan tipe pengikatan terhadap CO2 selama proses fotosintesis, tumbuhan dibedakan atas 3. Yaitu yang pertama, tumbuhan C3, tumbuhan C4, dan tumbuhan cam, di mana anak-anak hebatku sudah melihat bagaimana perbedaan dari ketiga tumbuhan tersebut. Demikian materi kita pada hari ini untuk
melihat bagaimana anak-anak hebatku bisa memahami materi ini, Ibu sudah menyiapkan kuis. Kita kerja sama-sama ya untuk mengetes apakah kita bisa memahami materi yang sudah diberikan. Ada beberapa kuis yang Ibu sudah siapkan. Yang pertama, ya, ini ada pernyataan yang diberikan terkait dengan proses fotosintesis. Yang ditanyakan adalah tentang reaksi gelap, seperti yang sudah kita bahas tadi. Kita lihat satu persatu pernyataannya. Yang pertama, siklus Kelvin merupakan tahap fiksasi CO2. Bagaimana anak-anak hebatku? Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa siklus Kelvin merupakan tahap fiksasi CO2 ya, maksud saya itu merupakan tahap pertama dari siklus Kelvin. Berarti pernyataan yang pertama adalah benar ya. Ini tadi ya, ada fiksasi CO2, ada reduksi, dan ada regenerasi. Atau pembentukan kembali RUBP. Jadi, pernyataan yang pertama adalah benar. Yang kedua, memerlukan energi kimia dalam bentuk ATP. Tadi sudah dijelaskan bahwa ATP yang digunakan dalam proses reaksi gelap itu berasal dari hasil reaksi terang bersama dengan NADPH. Jadi pernyataan yang kedua juga benar. Yang ketiga, berlangsung tanpa memerlukan cahaya. Nah, reaksi gelap tadi disebut reaksi gelap karena memang berlangsung tanpa memerlukan cahaya. Berarti pernyataan yang ketiga juga benar. Pernyataan yang keempat, yaitu terjadi fosforilasi siklik dan non-siklik. Tadi kita sudah menjelaskan belajar bersama tentang reaksi gelap atau siklus Kelvin, di mana fosforilasi siklik dan non-siklik ini tidak dibahas. Dan anak-anak hebatku sudah membahasnya pada materi sebelumnya, yaitu pada reaksi terang. Karena fosforilasi siklik dan non-siklik ini terjadi pada reaksi terang. Berarti pernyataan yang keempat kurang tepat. Kemudian yang kelima, menghasilkan ATP. Tadi sudah dijelaskan bahwa ATP justru dibutuhkan pada siklus Kelvin hasil dari reaksi terang. Jadi pernyataan yang kelima juga kurang tepat. Pernyataan yang keenam yaitu terjadinya fotolisis air. Tadi dalam persamaan reaksi fotosintesis kita bisa melihat bahwa fotolisis air atau penguraian air itu terjadi pada reaksi terang. Berarti pernyataannya juga kurang tepat. Dari apa yang sudah kita bahas ini, kita bisa melihat bahwa pernyataan yang benar tentang siklus Kelvin yaitu nomor 1, 2, dan 3. Berarti option yang benar adalah bagian A. A ya? Bagaimana anak-anak hebatku, sepakat? Bagaimana jawabannya benar semua ya? Saya kira anak-anak hebatku sudah paham semua. Jadi pernyataan yang benar adalah option A. 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya kita pindah di kuis yang kedua. Nah, dalam proses reaksi gelap akan terjadi perubahan. Ya, akan terjadi perubahan. Nah, pertanyaannya di sini adalah urutan perubahan yang benar pada reaksi gelap itu apa? Tadi di akhir dijelaskan bahwa hasil akhir dari proses fotosintesis pada reaksi gelap itu adalah glukosa. Jadi kita langsung cari saja di sini yang mana hasil akhirnya glukosa. Nah, kita bisa lihat optionnya adalah C dan ini ya, C
C, dan E. Kemudian, yang pertama, hasil pertama yang terbentuk daripada proses reaksi gelap, tadi sudah dijelaskan ketika terjadi fiksasi CO2, itu akan berikatan dengan yang namanya ribulosa bifosfat, yang disingkat dengan RBP, yang dikatalisis oleh enzim Rubisco. Jadi, yang mana yang memiliki RUBP? Dari pilihan ini kita lihat, berarti jawabannya adalah ini ya. Ini juga ada, tetapi hasil akhirnya berbeda. Berarti ini kurang tepat. Bagian C tadi juga, tapi ini pegal ya, PgAl-nya, berarti ini juga kurang tepat. Berarti jawaban yang benar adalah bagian E. Ribulosa bifosfat, kemudian terbentuk PGA, kemudian PgAl, kemudian hasil akhirnya berupa glukosa. Saya kira tadi sudah jelas pada tahap reaksi gelap tersebut, mulai fiksasi CO2-nya menghasilkan PGA yang diawali dengan pengikatan RUBP, kemudian terbentuk PGA nantinya akan menjadi PgAl, dan terakhir satu molekul akan diubah menjadi bahan baku pembentukan glukosa. Jadi jawabannya adalah E. Sepakat ya semua? Oke, kita lanjut pada kuis yang ketiga. Itu lagi ya? Ya. Nah, dari pernyataan ini anak-anak hebatku bisa melihat siklus Kelvin diperlukan dua zat penting. Ada dua yang digunakan dalam reaksi pembentukan glukosa yang merupakan hasil dari reaksi terang. Apa itu anak-anak hebatku? Tadi di awal sudah dijelaskan ya bahwa reaksi gelap membutuhkan hasil dari reaksi terang, yaitu berupa ATP dan NADPH. Jadi jawaban yang benarnya adalah bagian D. Saya kira tadi penjelasan di awal sudah jelas bahwa ada ATP dan NADPH yang dibutuhkan dari hasil reaksi terang. Jadi jawabannya adalah D. Demikian kuis yang ada anak-anakku. Sebenarnya Ibu masih mau lanjut, ada beberapa kuis yang Ibu sudah siapkan, namun kita dibatasi oleh waktu. Olehnya itu, pertemuan kita Ibu akhiri sampai di sini dengan kalimat motivasi untuk anak-anak hebatku semua bahwa keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, namun keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Olehnya itu, mari kita selalu senantiasa berusaha agar dapat bisa menjadi generasi yang sukses. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.